Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'inu ala umuri wa dini wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemampuan serta memberikan kepada kita taufik serta hidayah dan inayahnya untuk bisa menghadiri acara rutinitas majelis taklim kita. Mudah-mudahan Allah tetap kita sebagai orang-orang yang terus Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Juga minta maaf tadi datangnya terlambat karena Al-Fakir jadi harus ke pasar sore terlebih dahulu. Ada kumpulan untuk membahas kita berhadir bersama perintah Badan yang insya Allah nanti tanggal 8 hari Rabu. Alhamdulillah majelis kita dapat bagian seperti tahun kemarin lagi. Berarti insya Allah maknanya gubul. Tahun kemarin gubul insya Allah, dan sekarang kita diminta lagi, dan insya Allah tahun depan pun lagi agar mendapatkan gubul insya Allah untuk hadroh di acara Maulid Khaul dan Muhammad Mubarak serta Susaban, dan juga arak-arakan dari Baitul Maqam dan Maqam sampai dari rumah sampai ke Maqam, dari rumah sampai ke Maqam untuk arak-arakan. Kemudian nanti ada beberapa tugas lagi yang insya Allah diminta, nanti insya Allah bakal mampir ke rumah majelis beliau Nabi Mustafa bin Muhammad bin Yahya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, juga Allah bakal mampir ke beliau Nabi Allah Al-Attas. Mudah-mudahan beliau panjang umurnya, sehat badannya, beliau rezekinya. Mudah-mudahan santri-santri beliau berdua ini manfaat dunia sampai akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Insyaallah mampir juga ke beberapa asatid, juga ke beberapa kiaiat. Insyaallah nanti Al-Fakir sendiri, saya sendiri juga beberapa saudara akan mampir untuk mengundang serta menyambung untuk khidmat daripada Al Habib Muhammad Al-Habdan, dan juga keberkahan untuk majelis kita juga. Alhamdulillah dapat biar bisa hadir hari. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih banyak untuk keluarga besar ini, kalau dibaca semuanya keturunan Kiai Barmawi. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kepada mereka yang telah menanggung untuk konsumsi di penutupan ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada mereka serta seluruh nama-nama guru yang ada di sini yang keluarganya berangkat ataupun yang tidak berangkat berhalangan. Mudah-mudahan ini penutupan bukan terus kita nggak doakan mereka. Ini penutupan bukan terus kita nggak doakan mereka, bukan terus kita nggak ingat sama mereka, tapi apa-apa yang Anda berikan dari makanan, minuman, serta hadir dalam acara ini, mengeluarkan keringat dan lain sebagainya, acaranya jalan, acaranya nggak jalan, kita beristirahat, insya Allah pahalanya tetap berjalan. Amin. Insya Allah pahalanya tetap berjalan. Apalagi jadi daging, nanti insya Allah dagingnya dibawa buat ibadah, masih terus berjalan terus. Ya, kita buka masyhad kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta perolehan pahala itu yang besar. Jangan sedikit-sedikit. Dan juga Nabi Mustafa lagi bangun majelis, mudah-mudahan cepat majelis cepat selesai. Bangun rumah insya Allah tahun depan bangun pondok. Mudah-mudahan istri satu, besok nambah lagi. Sudah lahir Umar ini sudah Al-Iqra. Sudah, alhamdulillah. Nanti insya Allah perapiannya mudah-mudahan Allah bantu, Allah cepatkan, Allah selesaikan. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Alhamdulillah banyak pengajian di sini, tapi insya Allah semuanya bisa dicatat sebagai benar hadirin. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu biar nggak terlalu malam juga, soalnya petangnya sih nggak kocok-kocok terus berat dan koyak-koyok ya. Pamannya bisa nanti gimana apa ya, dadak kok itu disebut terus ya, tandanya misalnya dan ngelik karena dapurnya kemebul, masih serius kemebul ya. Dan juga terima kasih banyak untuk para
akhwat, untuk para ibu-ibu, juga mbak-mbak semuanya ya, yang cantik-cantik ya, meskipun saya nggak lihat, insya Allah ayu lah ya, kasih juga ya, insya Allah ayu lah kasih juga. Nah, terima kasih banyak yang selama ini sudah ikut ambil jadwal absen jadwal apa ketika pulang, mereka yang bersih-bersih karpet dan juga melipat karpet, dan nanti insya Allah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang lagi mudah-mudahan bisa karung gelare ya, soalnya maning-maning nyong telat di rumit telat terus habis itu langsung gelar karpet nah ya, modelnya dulu gelar karpet makanya ini buka etok harus makan sing awal kan kamera makanya lebih awal mana kena gelar kena lipat ya, kena gelar kena lipat sing nom-nom kemudian diceleng dan makanya cepat aku sing tua makanya cepat sing nom makanya kari ya kan, paling orang ke sing nom makanya cepat ya no, mudah-mudahan makanya pada cepat, insya Allah makanya cepat, oleh jodohnya cepat, Allahumma ya, dan juga nabungnya beberesnya bersih. Ini orang kalau lanangnya kumisan ya senang ya, lanangnya kumisan senang, agar lanang-lanang kuat tuh, ini kumisan berat ya, kuatnya kumisan berat. Ini juga termasuk saya terima kasih banyak ya, karena ini penutupan ya, tapi bukan penutupan, tapi insya Allah nanti di Ramadan pun insya Allah kita bakal ada pengajian lagi pesan amben ya, amben minimalis ya, amben minimalis buat nanti di situ, jadi nanti buat ngaji juga bisa, tapi mungkin cuma laki-laki aja ya, yang perempuan di rumah masing-masing ya. Soalnya segitu kali ya awan roh oli, jadi waktu nama baik ya, waktu nama baik ya, lanang-lanangnya mumbuh makan ngaji mumbuh, dan kitabnya masih Syarah Alaika Kitabullah belum selesai ya, Syarah Alaika Kitabullah belum selesai, juga nanti ada tambahan kitab sambungan nanti insya Allah yang lainnya apa nanti ya, yang dapat kita pelajari di setiap malam Ramadan, tapi sampai tanggal berapa? 15 apa 16? Sampai 15 ya, tanggal 15 ya. Karena nanti insya Allah di tanggal ganjil saya minta untuk semuanya di usia itu hadir malam 15, pertama di Darul Mustafa Al-Mustabah, kemudian nanti lanjut lagi malam 17, malam 19, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Nanti insya Allah ada rutinitas para pendahulu kita, para kiaiat, para ulama, para habaib yang mengadakan acara di Tegal sana, sudah ada acaranya ratif ya. Nanti dibuka di tempatnya Abdullah bin Muhammad bin Abdul Al-Qas. Nanti insya Allah kita bisa hadir ya. Cuman malam-malam ganjil bisa terlantok mangkat ya, senang balik murid mana ngajinya muridnya pengine iya, oleh pengajiannya iya, oleh ilmunya iya, oleh manfaatnya iya, balik ya wah balik dohir batin ya, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa akhirati hasanah ya, ngaji dunia ya wah lebih hasanah kabeh, alhamdulillah. Untuk yang pertama kita minta beliau dan umat atas untuk memberikan ilmu kepada kita, tambahan daripada ilmu untuk memberikan kita semangat untuk menghadapi kehidupan ya, untuk menghadapi kehidupan serta semangat untuk menjalankan ibadah ya, jangan sampai kita nggak dices ya, karena iman ini butuh dices biar terus meningkat. Insya Allah untuk beliau kami persilakan kumpul lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikri nabiyhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
تتنزل الرحمات وعلى آله وصحبه من أنجم السادات والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Dusturakum ya ahla darab wa ya ahla al-batin wa ya ahla al-nawbah wa ya ahla al-nur. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat dijadikan kita orang-orang yang menuntut ilmu yang sumbernya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terlebih nikmat yang paling agung, nikmat yang terbesar yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada manusia-manusia pilihannya. Dipertemukan kita dengan guru pembimbing yang membimbing jiwa kita, yang membimbing roh kita untuk semakin mengenal kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengerti tujuan Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita di muka bumi ini, yaitu kita dipertemukan dan terlebih-lebih yang lebih nikmat di atas kenikmatan, yang tiada kenikmatan melebihi kenikmatan tersebut, dipertemukannya kita dengan guru yang membimbing kita dari min nasli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang keluar, ilmu yang memancar, ilmu yang disampaikan dari lisan guru kita adalah sir rahasia yang dahulu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika ilmu tersebut disampaikan oleh orang-orang yang tidak ada hubungan darah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ilmu yang disampaikan oleh manusia yang memiliki hubungan dzatiyah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru yang sambungannya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 kali lipat lebih baik ketimbang guru yang tidak memiliki nasab terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau, guru kita bersama Al-Habib Faik Muhammad Faik Ibn Alwi Ibn Hasan bin Husain Ibn Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Rembulan ketika telah bersinar, maka sinar tersebut tidak akan pernah hilang sinarnya. Dan rembulan tersebut adalah Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Tahir bin Umar Al-Haddad. Turun kepada putranya Al-Imam Al-Habib Husain Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir bin Umar Al-Haddad, turun kepada ayah beliau, turun kepada beliau, dan rembulan tersebut akan terus bersinar. Rembulan tersebut akan terus bersinar menyinari muka bumi ini. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila matahari yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan itu bersinar menyinari muka bumi ini, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah matahari yang berada di muka bumi ini yang menyinari seluruh umat manusia.
Dan cahaya tersebut adalah cahaya keimanan yang sampai ke dalam hati, ke dalam dada kalian, sehingga kalian dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengenal Nabi kalian, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya tersebut apabila terpatri di dalam hati kalian, maka kalian akan selamat di dunia dan mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan cahaya tersebut yang akan menyinari diri kalian dan yang akan menandakan bahwa kalian adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita pelajari di dalam kitab Nailur Raja ketika kita belajar berwudu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditandai dengan hurul muhajjalin, cahaya yang ada di dalam diri mereka, yang ada di dalam tubuh mereka, dengan cahaya-cahaya wudu yang dahulu mereka kerjakan ketika mereka hidup bersujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian dapat berwudu, kalian paham tentang wudu, kalian paham tentang syariat Nabi Muhammad melalui mereka, cahaya-cahaya penerang yang diterangi di jiwa mereka dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui sambungan nasab, melalui sambungan sanad yang bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang tidak diragukan lagi. Hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana setiap hari Allah Subhanahu wa taala menghujani muka bumi ini dan membersihkannya daripada najis-najis yang ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menghujani hati kita dengan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala penyakit yang ada di dalam diri kita, penyakit yang ada di dalam hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena ayuhal hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahib Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan, la syai' yasurru qalban Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa nasrul ilm wal amal bihi. Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan adanya disampaikannya ilmu yang sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan ilmu tersebut. Di antara tawakufan yang semacam ini yang kita hadiri pada malam hari yang mulia ini, agar kita bisa belajar untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jangan kita hanya mempelajari, ngerti, buka kitab pekur nang majlis stop, tapi wis bar nemu masing dibuka HP-ne ML. Ya namanya, sing dibuka gini, sing dibuka maning-maning TV-ne. Buka kitabnya, kita pelajari, kemudian kita amalkan, belajar mengamalkan sedikit demi sedikit. Gak harus kita belajar di sini 5 fasal daripada kitab yang kita pelajari, di rumah kita harus mengamalkan 5 fasal tersebut. Tidak. Yang penting ada amal, ada ilmu yang kita dapatkan pada malam hari yang mulia ini, kemudian di rumah kita belajar mengamalkan, walaupun hanya satu amalan, walaupun hanya satu ilmu, tapi kita berusaha belajar untuk mengamalkannya. Terkhusus sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari kitab fikih Safinatun Najah. Di situ ada fasal tentang wudu. Dari wudu saja
kita bisa mengamalkan ratusan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari wudhu saja kita bisa mengamalkan puluhan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya as-siwak. Jangan sampai ada di antara kita hadir majelis ilmu tapi selalu melupakan sunnah siwak ini. Sebab sunnah siwak ini adalah sunnah yang paling diutamakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kayu ini dahulu yang selalu dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah ditinggalkan. Sebelum berwudu kita siwakan, bahkan mau tidur kita siwakan, tangi turu kita siwakan. Satu kali saat multaqa ulama di Wisma DPR Dorawi, dahulu Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau menceritakan tentang satu cerita. Sebagai penutup cerita ini, singkat saja, ada satu orang soleh yang tidak pernah melupakan sunnah siwak saat bangun dari tidurnya. Orang soleh ini orang tua yang memiliki beberapa putra ataupun putri. Setiap bangun tidur ketika tidak mendapati siwaknya di bawah bantalnya, beliau menyampaikan, "Walad, aina siwak?" Wahai putraku, di mana siwak itu? Golek sing digoleki siwak. Kula panjenengan sing digoleki apa? Ya HP sing digoleki atau udude. Nggih mboten. Nauzubillah min dzalik. Sampai ada satu orang saleh yang lainnya itu bermimpi berjumpa dengan ini orang saleh setelah beliau meninggal di alam kuburnya. Beliau ketika orang-orang kembali ke rumah masing-masing wis berngubur, kemudian ada satu orang saleh yang dikasih nadrah oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung ataupun secara di dalam mimpinya. Ini orang ketika di alam kubur, ketika setelah dipulang tangi. Kapan ditakoni malaikat lorong kan tangi dhisik ngene mboten. Bertangi sing digoleki apa? Ayo siwak. Sing digoleki siwak. Mana siwak ana? Malaikatnya keder panakoni. Malaikatnya keder. Kita ditakoni sing digoleki siwak sunai Kanjeng Nabi. Orang ditakoni perintah Allah Ta'ala dikonakoni. Akhirnya balik maring Gusti Allah, hingga akhirnya biarkan orang tersebut tidak perlu dipertanyakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keistiqomahan di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus di bulan Sya'ban, bulan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita semakin cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masuk ke dalam bulan Ramadan kita banyak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab satu sunnah dihitung pahala wajib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Walafu. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah, terima kasih banyak untuk beliau Alhamdulillah. Abdullah atas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepemahaman kepada kita, ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau menyampaikan daripadanya ini acara tawakufan itu bukan terus kita nggak belajar, tapi kita masih belajar, yaitu belajar mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan bukan maksudnya kemarin kita nggak ngamalin, tapi kemarin kita juga ngamalin. Tapi sekarang kita diberikan waktu yang lebih luas lagi, terutama di bulan Sya'ban itu, untuk memperbanyak sholawat kita, serta masuk di Ramadan untuk bisa mempersiapkan diri kita mengamalkan amal ibadah. Betul, belajar 5 fasal pulang nggak mungkin 5 fasal kita belajar, kita amalkan semuanya. Fa'amal walau bi usrikat zakat takhruj bin nur ilmi min dzulmati fa'amal, amalkanlah ilmu yang telah kita pelajari bi usrikat zakat, meskipun 1/10 daripada zakat. Itu udah berapa persen? Dibagi 10 lagi, dibagi 10 dan diambil satunya, berarti sedikitnya daripada sedikit yang harus kita amalkan. Dan juga kita telah pelajari Isra,
Nabi Muhammad SAW ada orang yang dibawa apa? Dibawain apa? Tas. Dapat amanat, tapi amanatnya nggak dilakukan. Berebutan mencari amanat, terus selalu mencari amanat, tapi amanatnya tidak diberikan, tidak disampaikan. Itu seperti halnya orang yang belajar, tapi belajar kok nggak diamalkan. Ini berarti belajarnya nggak ada manfaatnya, nggak ada berkahnya, nggak ada keutamaannya. Dan juga teringat ucapan daripada Habib Reza bin Muhsin Al-Hamid, kalau ada salah satu tempat, kemudian di tempat tersebut ada ulama di dalamnya, ada orang alim di dalamnya, ada orang soleh di dalamnya, kemudian ada misal ada terjadi maling misalnya, ataupun ada nomor misalnya, ataupun ada sesuatu hal yang kurang baik. Ini maka tanggung jawab mereka seakan-akan mereka itu berarti kurang ikhlas waktu mereka itu kurang baik waktu mereka itu kurang berkah, mereka itu kurang ikhlas ketika mengajarnya. Maka ditawakukan ini anak minta maaf sama antum semuanya. Kalau antum semuanya ada permasalahan keluarga, ada permasalahan ekonomi, ada permasalahan tetangga, ribut masalah tetangga, maka sekarang tawakukan anda begitu minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin karena anak sendiri kurang ikhlas, atau anak kurang manfaatnya, ataupun kurang berkah yang ada, maka sekarang lagi minta maafnya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa semakin lebih baik lagi ke depan, jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi. Dan juga ucapan dari beliau Nabi Umar, ingat ketika selesai talbis, ketika talbis di musola ahli kisah, dapat talbis, dapat ijazah dari Nabi Umar, ada imamah, juga tasbih, juga jubah, rida juga dari beliau Nabi Umar. Kemudian gantian dengan yang lainnya, Al-Qadir lupa karena belum minta wasiat. Kalau di kitab ada Sulukul Murid, sebelum pulang seorang santri paling nggak harus minta wasiat di akhir kitab itu. Ingat daripada beliau Habib Saleh bin Ali Al-Attas, Habib Saleh yang diketuk ya, meribat betul, beliau bilang ya Said, nanti kalau di sana kalau itu mau pulang nanti minta wasiat. Nah, selesai anak lupa anak minta wasiat. Selesai yang lain anak numpar dari pintu, anak temuin Habib Umar. Kemudian anak sudah pakai semuanya, ketemu sama Umar, salaman. Kemudian Habib Ausini wa Aujis, Habib berikan kepada aku wasiat, tapi yang singkat. Ini jaluk tapi ngerokcok ya, jaluk tapi ngerokcok singkat. Habib Ausini wa Aujis. Kemudian sama Habib dikasih wasiat, haris ala dan sunnah, untuk menjaga seluruh sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, wa'mal jami'ah sunnah, dan lakukanlah seluruh sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Teringat juga ucapan Habib Umar itu, kalau ente malu ente mengerjakan sunnah, sedangkan ente nggak malu untuk melakukan hal yang makruh, ente nggak malu untuk berbuat dosa, ente nggak malu untuk berbuat maksiat, ente nggak malu untuk berbuat hal yang makruh, ente malu bawa siwak, ente malu bawa tasbih, ente malu untuk pakai cincin, ente malu untuk tampil rapih, menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, bagaimana kita bisa mendapat nasib yang mulia, dapat nasib yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita melakukan hal yang makruh, kita berani terang-terangan, kita bermaksiat, kita berani terang-terangan, kita melakukan dosa berani terang-terangan, tapi giliran melakukan hal yang sunnah kita malu, pakai sarung malu, pakai baju koko malu, pakai peci malu, bawa tasbih malu, pakai cincin malu, mau jumatan pakai baju putih malu, mau selalu sholat di musola malu, mau bawa tasbih, bawa siwak malu. Kalau itu ente malu untuk mengerjakan sunnah, ketika ente mengerjakan maksiat ente nggak malu. Membuka poket kalau isi, ya, merokok nggak malu, perempuan nggak pakai jilbab nggak malu, jemur top
wong IP, IPer, sedulur KIP, tapi ente nggak malu itu maksiat semua itu. Ente nggak malu melakukan maksiat, tapi ente malu melakukan sunnah. Ada mengbayar taatkan. Ini nggak benar. Maka mudah-mudahan kita bisa melakukan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Al-Fatih minta maaf sekali lagi, Anda minta maaf. Insya Allah nanti ada pengajian. Dan sebelum kita doa serta tutup, kita dengarkan nasihat lagi dari beliau, Habib Mustafa bin Muhammad bin Yahya. Waktunya masih luang ini, masih jam segini. Sebenarnya turun matang, lautnya turun matang. Ya, insya Allah kita dengarkan dari beliau untuk menambah kesempurnaan. Ya, apa mana guys? Terakhir, ibaratnya orang terakhir masih ada lagi nanti. Tapi tawakupan paling ora ilmunya singkop, kopok, kopok, tumplok, blok, namanya. Ada sampai kurang, ya. Tapi insya Allah ini bukan penutupan, tapi pengajian masih ada. Insya Allah untuk beliau Nabi Mustafa dan Muhammad bin Yahya. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah. Yang pertama-tama yang saya muliakan guru kita semua, Al-Habib Faid bin Alwi bin Hasan bin Husain Ibn al-Imam al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Tahir al-Haddad, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahannya kepada kita, amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa ta'ala mempanjangkan umurnya, amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang luas untuk beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudahkan urusan-urusan beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudahkan amal baik-baik beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di dalam harta beliau, di dalam keluarga beliau, di dalam murid-murid beliau, dalam antum-antum semua dan tempat-tempat yang beliau singgahi, amin Allahumma amin. Allahumma amin. Juga para asatidz, juga Habib Umar bin Abdullah Al-Attas yang mudah-mudahan juga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan perkaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mudah-mudahan berikan keberkahan di dalam dirinya, keberkahan di dalam keluarganya, keberkahan di dalam rezekinya, juga dalam murid-muridnya, juga orang-orang yang mencintai beliau-beliau ini, amin Allahumma amin. Allahumma amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana alhamdulillah di malam hari ini, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus saya ini alhamdulillah dimudahkan, diringankan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri di majlis yang penuh berkah ini, majlis yang penuh cahaya, majlis yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis kajian ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan tadi oleh Habib Umar, yang mana sanadnya itu nyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam min haitsu sanadul ilm wa min haitsu sanadun nasab, baik dari ilmu ataupun dari nasab. Yang pastinya keberkahan masih ada sama beliau itu pasti. Apalagi beliau ini keturunan keberapa? Masih dekat dengan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, yang mana sebentar lagi kita bakal hadirkan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri haulnya, amin Allahumma amin. Dan kita mudah-mudahan juga diberi keberkahannya beliau, amin Allahumma amin. Allahumma amin. Ciri-ciri orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah hidupnya bermanfaat. Hidupnya bermanfaat bagi orang lain atau bahkan bagi untuk dirinya sendiri, bagi dirinya sendiri. Ini bagaimana kita mau memberikan manfaat kepada orang lain kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada diri kita sendiri? Itu disebutkan tadi, fa'mal
walau bi'ushrika zakati takhruj binuril ilmi min dhulmati. Ketika kita menghadiri majelis ilmu, ketika kita mendengarkan ilmu, ketika kita mendapatkan ilmu syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisan para ulama, melalui lisan para dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya kita itu telah memberikan kemanfaatan kepada diri kita sendiri, apalagi ditambah, disokong lagi dengan mengamalkan. Maka ilmu tersebut jelas bermanfaat untuk kita. Kalau sudah ilmu tersebut bermanfaat untuk kita dan kita ikhlas, ini karena mengamal, jadi disebutkan seperti itu. Amalan yang jenengan orang bakal diterima dari Gusti Allah nek mboten dilandasi dengan ilmu. Ilmu mboten diterima, mboten ditampi dari Gusti Allah nek mboten wonten amal. Amal juga mboten diterima dari Allah Subhanahu wa taala nek mboten dilandasi dengan keikhlasan. Tapi kalau antum menuntut ilmu dan antum mengamalkan dan antum ikhlas di dalam mengamalkan hal tersebut, maka ini hakikatnya antum ini sudah memberikan kemanfaatan kepada diri antum sendiri. Lalu antum setelah itu antum memberikan kemanfaatan tersebut, mengajarkan kepada keluarga, mengajarkan kepada sanak famili, mengajarkan kepada murid-murid antum seumpamanya, atau mengajarkan meskipun hanya dengan gerak-gerik. Sebab pengamalan ilmu dan penyampaian ilmu itu nggak melulu, nggak melulu harus di depan, nggak melulu harus pakai jubah di depan, pakai ceramah begini, enggak. Antum, apa yang antum dapat dari Al-Habib Faik? Apa yang antum dapat dari ilmu yang antum timba di sini ataupun di tempat yang lain, yang mana itu ilmu bersumber dari Nabi Muhammad SAW, ketika antum jalankan dengan penuh ikhlas dan antum jalankan dan diniati agar apa? Agar orang yang melihat antum mengamalkan ilmu tersebut, mereka juga bisa melihat hal tersebut, mengambil manfaat dari hal tersebut dan meniru dari gerak-geriknya antum yang telah belajar. Nah, ini makanya tadi disebutkan oleh Habib Faik pentingnya bagaimana kita mengamalkan ilmu, pentingnya bagaimana mengamalkan ilmu, dan pentingnya kita harus ikhlas. Mengamalkan ilmu, ya mungkin kita udah tahu cara mengamalkan ilmu di dalam berwudu, di dalam bermuamalah, bahkan mungkin di dalam menghormati guru, mungkin di dalam menghormati orang tua, mungkin, dan lain sebagainya, di dalam muasyarah sama keluarga, sama istri, sama anak, dan lain sebagainya. Mungkin kita udah tahu yang semacam itu. Mungkin kita udah tahu. Tapi keikhlasan, kadang ini banyak orang yang salah di dalam mendefinisikan keikhlasan. Keikhlasan mungkin kebanyakan bahkan orang menyebut atau beranggapan bahwasanya ngamal kalau nggak dilihat sama orang, atau ria kadang dianggap ngamal di depan orang. Kalau baliknya seperti itu, ngamal di depan orang dianggap dirinya ria. Ngamal di belakang orang, kalau di depan orang enggak, dianggap itu ikhlas. Enggak, salah begitu. Persepsinya bukan begitu, salah. Tapi bagaimana? Ketika kita mengamalkan ilmu, ketika kita mengamalkan amalan sunnahnya Nabi Muhammad atau amalan yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama halnya baik itu di depan khalayak manusia yang banyak ataupun di belakang manusia yang banyak, nggak ada yang lihat, sama aja. Ketika ngamalkan sendiri dia khusyuknya seperti itu, ketika ngamalkan dia sendiri dia ikhlasnya semacam itu, ketika ngamalkan dia sendiri dia niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ketika di khalayak banyak pun seperti itu. Nggak ada sedikit pun yang berubah, kata rambutnya itu nggak bergerak sama sekali, sampai segitu. Baik di depan orang maupun di belakang orang. Ini yang namanya ikhlas. Ini yang namanya ikhlas. Bukan kita takut dianggap ria. Kita takut dianggap ria maksudnya bagaimana? Enggak.
Ikhlas itu di depan manusia, di belakang manusia, di khalayak banyak ataupun di tempatnya kosong. Ya, karena kita itu mencari keridhaan, bukan keridhaannya manusia. Keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kalau memang sudah mengamalkan, manusia sudah bisa memanage dirinya atau mengatur dirinya, mengatur hatinya, mengatur keikhlasan yang semacam ini, ini bakalan dari dirinya dia itu terpancar nurul ilm, terpancar cahaya ilmu, cahaya kekhusyuan, yang mana orang lihat aja itu udah dakwah. Itu orang lihat aja udah langsung subhanallah. Bakalan timbul di dalam hatinya ini subhanallah, enak banget ini akhlaknya, Pak. Subhanallah, amalannya bagus banget ini orang. Ya, segala sesuatu yang dilakukan dengan keikhlasan itu bakalan menunjukkan seperti ini. Disebutkan oleh guru saya Habib Jindan dari gurunya beliau, dari ayah beliau Habib Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Entah itu amalan, entah itu ucapan. Kalau keluarnya dari hati, ma dakhala minal ma kharaja minal qalb, dakhala. Apa yang keluar dari hati ikhlas maksudnya. Ente ngamalin dengan keikhlasan, ente ceramah atau ente nasihatin seseorang dengan keikhlasan, keluar dari hati ikhlas, bakalan masuk hati sama orang yang ente nasihatin. Tapi ngamalnya ria, terus apa sih namanya, nasihatinnya ria. Nasihatinnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ngamalnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya susah kayak gini. Jangankan orang lain, antum sendiri terkadang itu di situ aja udah ada tanda-tanda, bukan tanda-tanda lagi, udah ada kepastian antum sendiri gak bisa ngamalin. Antum sendiri gak bisa ngamalin ilmu. Apa ilmu? Apa? Keikhlasan. Gak bisa ngamalin keikhlasan. Bagaimana mau ngasih sama orang lain? Yang kayak begini susah. Yang kelas-kelas kayak kita begini nih susah. Terus bagaimana caranya? Ini caranya. Kalau kita tahu amalan kita, ya Rabbi ma ma'na amal, apa namanya, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal lakin lana fika amal taqil idhamar rama. Kita gak punya amal apa-apa. Itu yang ngucapin qasidah begitu bukan kita lagi. Bukan kita lagi. Itu beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau mengarang qasidah seperti itu. Itu beliau amalannya, itu amalan beliau itu setiap harinya mengucapkan atau membaca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu 25.000 kali. Shalawat sama Nabi 25.000 kali. Terus apa? Zikir subhanallah 25.000 kali. 25. Alhamdulillahnya 25.000 kali. Pokoknya zikir-zikir itu semuanya 25.000 kali. 25.000 kali. Sehingga sampai diriwayatkan itu beliau itu jubahnya saja, itu jubahnya. Saking beliau itu lazim zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau beliau mau masuk kamar mandi, itu jubahnya dilepas, itu ditaruh, dicantelin jubahnya itu. Karena beliau nggak bisa zikir di dalam kamar mandi saking istiqomahnya. Beliau masuk itu yang terusin zikir jubahnya. Jubahnya itu dari jubah tersebut itu keluar suara kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saking keikhlasannya beliau, saking apanya lagi, saking istiqomahnya beliau dalam mengamalkan zikir tersebut. Sehingga ketika mau meninggal pun beliau begitu, ditalqin syahadat sama anak beliau sampai ngelirik sama anaknya. Sampai ngelirik sama anaknya. Ente ngajarin anak syahadat. Anak ini udah nyatu sama yang namanya syahadat. Udah nyatu sama yang namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebab keikhlasannya beliau sama keistiqomahannya beliau. Ini beliau saja masih mengatakan seperti itu. Ya Rabbi ma ma'na amal. Ya Allah, ya Rabb, ini saya ini nggak punya amal apa-apa. Kemana itu 25.000 kali baca salawatnya? Kemana 25.000 kali baca la ilaha illallahnya itu kemana? Mestinya kita yang ngomong seperti itu. Mestinya kita yang ngomong seperti itu. Ini kebalikannya kadang kita. Baru ngamal sedikit udah siapa yang lebih suci dari saya?
Nah, baru ngamal sedekah sedikit, ini nggak ada orang yang kayak saya. Anak, saya dan saya. Orang lain sih nggak ada yang kayak saya. Ceramah yang paling bagus saya. Apa sih namanya, ngaji paling khusyuk, paling paham saya. Saya paling dekat sama habibnya. Saya paling dekat sama guru saya, yang lain enggak. Lah, ini kata. Hal yang semacam ini yang perlu kita introspeksi di diri. Ini mengurangi, bahkan menghilangkan yang namanya keikhlasan, yang mana itu landasan bagi seorang thalibul ilm yang ingin mendapatkan ilmu dan ingin mendapatkan keberkahan ilmu dan ingin mendapatkan keberkahan dari guru-guru. Ini lazimin. Ini caranya kita mencintai guru kita, caranya kita mencintai syariatnya Nabi Muhammad, caranya kita membanggakan Nabi Muhammad SAW. Itu tidak lain dan tidak bukan, tapi disebutkan dengan apa? Dengan menuntut ilmu dan juga nasrul ilm. Itu disebutkan oleh Habib Ali Al-Habsyi begitu. Nuntut ilmu, dapetin ilmu, nyebarin ilmu, itu yang paling bikin bangga Nabi Muhammad SAW. Dia tentunya dalam apa? Dalam lingkaran keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya begitu. Kalau dia ngamalin ilmu, ya berarti ngamalin ikhlas. Kalau dia ngamalin ilmu, berarti ngamalin ikhlas. Dan ini yang disebutkan tadi tawakufan. Tawakufan ini bukan tawakufan kayak tadi disebutkan, ya kan, bukan tawakufan udah bubar begitu aja. Apa sih namanya, kama khalaqnakum awal marrah, ya kan, seperti ente pertama diciptakan, ya kan, nggak tahu apa-apa, terus masuk ke majelis ilmu, setelah itu keluar majelis ilmu nggak tahu apa-apa lah, nggak tahu apa-apa lagi, kayak awal lagi, mulai dari nol lagi, bukan, jangan. Kita mesti amalkan, walaupun 1/10 tadi itu, kayak zakat. Walaupun 1/10, antum dapat ilmu 10, amalin walaupun hanya 1 dari 10 tersebut. Antum dapat ilmu 100, dapat faedah 100 dari sunnahnya Nabi Muhammad, amalkan walaupun 10. Itu antum, malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala rela membentangkan sayapnya untuk antum melewatin itu tempat tersebut atau sayap malaikat tersebut. Kenapa? Ridwan lahum, ini disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Hidayatul Hidayah, disebutkan seperti itu. Ketika seseorang mau menuntut ilmu ikhlas, apalagi mengamalkannya, ini malaikat naroin, bukan lagi karpet merah, antum jalannya bukan di karpet merah kayak presiden, enggak, di atas sayapnya malah malaikat. Ini apa sih namanya, fadilah. Apa yang bisa mendapatkan semacam ini kalau bukan ada sambungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena apa itu ilmu? Sambungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan demi Allah, semua yang ada hubungannya sama Nabi Muhammad menjadi mulia. Semua yang ada hubungannya sama Nabi Muhammad menjadi mulia. Umat paling mulia, umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Umat paling mulia, umatnya Nabi Muhammad SAW. Zaman paling mulia, zamannya Nabi Muhammad SAW. Sahabat, perkumpulan manusia paling mulia, yaitu perkumpulan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita umatnya Nabi Muhammad, ya, kita perlu ketahui ilmu itu juga sesuatu yang mulia. Sebab apa? Sebab ilmu tersebut sangat nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kita pererat. Cara mempererat kita, hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW, dengan kita lebih rajin lagi menuntut ilmu, lebih rajin lagi kita mengamalkan ilmu. Sebab dikatakan juga oleh Imam Syafi'i, itu disebutkan bahwasanya wallahi apa sih namanya, disebutkan itu bahwasanya apa, wal jahlu mautun li ahli. Kebodohan itu adalah mati untuk siapa? Untuk orang tersebut, orang yang bodoh tersebut, nggak dianggap hidup. Wa ajsaduhu, dan jasadnya itu qablal quburi, sebelum dikubur jasadnya itu sudah menjadi kuburan. Ini ngeri banget. Jadi bahasanya kayak mayat hidup. Bahasanya kayak mayat hidup, lontangan laku ngalor ngidul nyetan ngulon, tapi orang dua ilmu ngamal ngasolate kok si jidate ireng, kok si gering-ring di puasane tiap dina, tapi orang dilandasi dengan ilmu, anggapannya mati. Dan disebutkan dia bakalan hidupnya itu kapan? Hidupnya itu ketika udah mati, baru dia sadar.
melongo, amalannya nggak ada yang diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngerinya yang semacam ini. Terus yang terakhir, ayo deh kita pererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW dengan melalui majelis zikir yang semacam ini, dan juga dengan melalui apa, kita deketin ini orang-orang soleh, deketin ini para habaib, deketin keturunannya Nabi Muhammad SAW yang syaratnya jelas nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, nasabnya jelas nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, yang keberkahannya udah pasti banyak. Itu disebutkan tadi, syariat yang paling bagus, itu syariat yang menghapus syariat terdahulu semuanya, itu syariatnya Nabi Muhammad SAW. Umat paling bagus, umatnya Nabi Muhammad. Begitu juga keluarga. Gak ada keluarga yang lebih afdal, gak ada keturunan yang lebih afdal melebihi keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Antum cari di masyariqil ardi ila magharibiha, enggak bakalan ketemu. Wa kullul ansabi tanqati'u ila yaumil qiyamah ghairu nasabi wasababi wasidri. Bahkan Nabi Muhammad menyatakan semua nasab hari kiamat sampai kiamat itu bakalan putus. Dari kiamat bakalan putus. Ghairu nasabi, kecuali nasabku. Wasidri, dan juga nasab musaharahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi Muhammad yang mengakui beliau itu adalah keturunan Nabi Muhammad siapa? Bukan kita yang ngaku-ngaku, bukan Nabi Faik ngaku-ngaku, bukan para habaib ngaku-ngaku, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal yang semacam itu. Maka perlu ketahui, nggak ada keluarga yang lebih afdal ketimbang keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pegang teguh ini beliau ini, yang mana nasabnya nyambung kepada kaum-kaum yang dahulu disebutkan oleh Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, para keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka mengamalkan ilmunya, kemuliaan nasabnya ada, kemuliaan ilmunya ada. Ngamalan ilmunya kalau mau ditanya, jangan ditanya lagi. Beliau disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, qaumun idza arqad dhulamu suturahu lam tulfihim rahmul wita wal madja'i bal talqahum umudal maharib al-uwama lillahi akrim bis-sujudir ruka'i wa yaqra'una wa yatluna ayatal qur'ani tadabbura wala kal ghafil mutawazzi'i. Mereka para keturunan Nabi Muhammad SAW itu adalah orang-orang yang mengamalkan ilmu sehingga setiap malamnya, jenengan kalau setiap malam itu cari para salafun salihin keturunannya Nabi Muhammad SAW, tiap malamnya itu kalau antum ngintip di rumahnya bahasanya, itu mereka itu tidak terkena fitnah yang namanya fitnah tidur nyenyak. Nggak pernah kena fitnah apa sih, kasur yang empuk, bal talqahum umudal maharib quwwah. Akan tetapi jenengan bakalan dapetin mereka itu kayak tiang-tiang ini. Apa ini? Berdiri tegak, ruku, khusyuk, sujud, hudur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap malamnya kayak begitu. Tiap malamnya itu ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para salafun shalihin itu seperti itu. Terus apa? Wa yatluna ayatul Quran, dan mereka itu juga tengah malamnya baca ayat Al-Qur'an. Tadabbur, dengan tadabbur. Wala kal ghafilil mutawazzi'i, dan juga enggak kayak orang yang baca tapi pikirannya di pasar. Enggak kayak gitu. Baca Quran tapi pikirannya nang dagangan, baca Quran pikirannya nang jalan, baca Quran tapi pikirannya blandrang maring diri sembuh. Mereka tidak seperti itu. Mereka tidak seperti itu. Dan mereka itu para pengikut menjit-menjitnya, para pengikut datuk-datuknya, sampai kepada ngikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, gadaman ala gadamin rijid di awsa'i. Mereka itu mencari dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala itu langkah demi langkah. Menjit-menjitnya mereka itu langkahnya diikutin sampai nyampe kepada langkahnya menjitnya beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang semacam ini, maaf, bukan cuma untuk beliau-beliau aja, enggak. Bukan cuma buat untuk ahlul bait aja, enggak. Antum semua ini kalau ngikutin di jalannya mereka, antum nyampe. Wa man yamshi 'ala darbin wasal, wa kullu man yamshi 'ala darbin wasal. Dan semua yang jalan di jalannya orang-orang terdahulu jadi nyampe.
Ente jalan di jalannya, maaf, orang apa sih namanya ngikut jalannya para pencopet, seumpamanya naudzubillah. Ya ente nyampe, ente bakal dapat label namanya tukang copet, dapat pangkat tukang copet. Antum lagi ngikutin naudzubillah jalannya orang-orang bencoleng, preman, ya antum juga ntar bakalan dapat label preman. Tapi kalau antum ikutin jejaknya salafun salihin, ikutin jejaknya para ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutin para jejaknya para salafun salihin dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, antum juga bakalan nyampe kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal hadirun, kita pegang teguh dari ini. Sama tali kekangnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para ulama, para ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menimba ilmu kepada beliau atau keturunan beliau, dan kita mengamalkan apa yang beliau ini ajarkan, sehingga mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini kecuali ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahala menuntut ilmu, yang mana orang menuntut ilmu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana penuntut ilmu itu apa sih namanya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana penuntut ilmu itu lebih afdal ketimbang kita mengunjungi orang sakit 1000 orang sakit, lebih afdal daripada kita mengunjungi orang atau takziah kepada 1000 orang meninggal. Dia lebih afdal lagi menuntut ilmu, bahkan lebih afdal daripada 1000 rakaat salat sunnah dengan menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gampangkan langkah kaki kita untuk mengamalkan apa yang telah diberikan oleh habaibana, juga oleh syekhna, oleh guru kita semua lebih baik ini. Mudah-mudahan juga kita semua diberi keberkahan ilmu, sehingga keluarga kita pun yang ada di rumah yang mungkin masih malas-malasan untuk menghadiri ilmu, majelis ilmu, mereka mudah-mudahan kecepatan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkah kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis-majelis yang semacam ini. Juga tetangga-tetangga kita, dari siapapun itu, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kenal, mudah-mudahan juga mendapatkan keberkahan ilmu tersebut juga dengan keikhlasan kita mengamalkan ilmu yang mana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengamalkan penuh keikhlasan. Mereka semua kebagian pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Memberi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, di dalam mengajarkan ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, sebab dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang-orang yang innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang mau istiqamah setelah dia memeluk agama Islam, setelah dia Islam lalu istiqamah dalam mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada mereka, Allah takhafu, kalian jangan takut, wala tahzanu, dan kalian wahai ahli istiqamah jangan pernah bersedih dengan sedih-sedih apapun itu, jangan pernah takut, jangan pernah sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya orang-orang ahli istiqamah itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keistiqamahan ini kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan orang-orang tersebut, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beristiqamah, sehingga tidaklah kita keluar dari dunia ini, tidaklah kita meninggalkan dunia ini terkecuali membawa iman Islam, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maknanya. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'ana marhuma wa tafarraq min ba'dihi tafarraqa ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana syaqi wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asad wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Sebenarnya Al-Fakir datang ke sini pengen nimba ilmu sama beliau lebih baik, tapi bagaimana lagi, mau nolak ini perintah dari beliau suruh berdiri, ya udahlah ngomong ngalor ngidul ngatang ngulon. Mudah-mudahan antum semuanya paham. Amin Allahumma sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada beliau.
Alhamdulillah makanannya wis pada kiap-kiap ya. Harapan tak dari mana cukup insyaallah ya. Cukup insyaallah. Apa yang disampaikan beliau bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin amin Allahumma amin. Sekarang minta sama beliau lagi untuk doa. Doa. Beliau ya. Akhirnya aku ini kok boleh dibentungan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. وهذا الأسرار الناس من أوصافه تهل القلوب تهيج الأشياء وقد أثنى عليه فمن يسهب الكون منا أو يكون مثلا لكنه قد الصراحة قد دعا لمدير صفة ربنا وهدانا فإن اتجزنا بالمودة هؤلاء نرفع عين فقرنا ورجانا للواحد الأحد الذي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هدانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أتبلنا أجر دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا علينا بفضل منك طلعت أحمد في بحثة العين الرضا سرعانا واربط به في كل حال هب لنا وحبال من بدع ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائلا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من أعدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا فردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا فردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت له الصبا غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين والصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله ورحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن صحبه رسول أجمعين آمين. الفاتحة. المسلمين آمين آمين يا الله آمين يا الله آمين
وسكن به مسجد الحسنات واغفر لهم بالذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخلفهم في أولادهم ومن تسب إليهم من خلافة الحسنة والإخوة الصالحة اللهم قبرهم وريحان أنفسنا والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من يدسوا العطاء وتستغنى عنه اللهم ارحم وتر عنا وادبرين سرى كل دعانا واختم صالحة أعمال سلام من جميع توفنا وانت راضي عنا ولا تحفظ اللهم في الغفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عليه حي وعمدنا عليه مميت ووقعنا عليه باعث وانفعنا بها يوم نلقى وما له البنون إلا من الله بكل شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ربي اغفر لي ولوالدي المسلمين يا ربنا ترحمنا بأننا تركنا أشرفنا باب وأشرفنا فاكتب علينا التوبة واغفر لكل حوبة واستغفر الأوقات وآمن الراحات واغفر لوالدينا ربي ووالدينا والآل والأخوات سائر الخلان وكل ذي